Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memegang pijakan pelana tunggangan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sambil berkata, seperti inilah kita diperintahkan untuk melakukan atau memperlakukan para ulama kita. Hormati mereka. Ya. Kita harus meluangkan waktu teman-teman belajar sampai guru kita mati. Ambil ilmunya semua. Dan nanti akan ada beberapa pesan yang lain yang harus kita jaga juga di sini disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi diantaranya adalah memberikan penghormatan. Tapi di sini kita bukan gulu, bukan berlebih-lebihan. Menghormati dan berkata sebatas manusiawi, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan ini. Karena kalau gulu berlebih-lebihan juga terlalu mengkultus gurunya, sehingga akhirnya gurunya tidak ada salahnya sama sekali, gitu kan? Lalu kemudian sampai pada tingkat semuanya dianggap berkah dari gurunya, apapun itu, maka ini juga jadi masalah ini, gitu kan? Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu, hati-hati dengan gulu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena gulu itu berlebihan, dia yang telah memusnahkan orang-orang sebelum kalian. Dan kata Nabi SAW, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian puji-puji aku melampaui batas. Ini Nabi bilang untuk para sahabat dan umatnya. Padahal beliau guru kita semua. Gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jangan kalian puji-puji aku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa. Awalnya orang-orang Nasrani itu di fase kehidupan Nabi Isa menganggap Isa adalah Nabi Allah. Tapi kenapa mereka berlebihan sampai pada tingkat akhirnya mengatakan anak Tuhan. Seperti itulah. Saya adalah hamba dan rasulnya, maka ucapkan Abdullahi wa rasuluh, atau hamba Allah dan utusannya. Kata beliau, bila seorang pencari ilmu menyombongkan diri untuk mengambil ilmu dari orang yang belum memiliki ketenaran, keunggulan dan berbagai kelebihan, maka dia adalah orang yang bodoh. Karena hikmah adalah barang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, maka sepatutnya dia mengambilnya. Maksudnya adalah belajar, tidak harus orang itu terkenal baru mau belajar dari dia. Tapi lihat kalau orang itu berilmu, datang belajar sama dia. Mau muridnya banyak, muridnya sedikit, yang penting dia berilmu, datang belajar sama dia. Kita bukan lihat fisik penuntut ilmu. Kita bukan lihat paras wajah. Kita bukan lihat penampilannya. Kalau Allah gabungkan antara ilmu dengan semua itu Masya Allah. Tapi kalau enggak, maka enggak perlu. Disebutkan salah satu ahli hadis, ya. Sehingga saya kisah Al-A'mash itu. Julukan, nama beliau Sulaiman bin Mahran. Beliau itu kalau menyampaikan ilmu, itu dikatakan dalam kisahnya sering kali ludahnya terlempar. Kalau ngomong, ada sedikit masalah, gitu kan. Tapi subhanallah murid-muridnya tetap menulis dari dia walaupun mereka harus terkena dengan ludah-ludah itu. Artinya mereka bukan lihat fisiknya, mereka lihat ilmu yang disampaikan. Ada seseorang dari Mesir datang ke dalam sebuah majelis ahli hadis di Irak. Pas dia datang, dia tunggu habis sholat. Ada penyampaian enggak? Ternyata enggak ada. Dia tanya murid-muridnya, kenapa enggak ada pengajian? Kata muridnya, guru kami marah kepada kami. Rupanya ada yang buat masalah. Beliau marah dan beliau bersumpah atas nama Allah sebulan gak mau ngajar. Begitu zaman dulu tuh, gurunya ngambek sebulan, demi Allah saya gak mau ajar kalian. Kata orang ini, saya jauh-jauh dari Mesir datang, saya butuh ilmu, gak mungkin saya tunggu sebulan. Lalu dia cari jalan, dia kenalan sama syekhnya. Dia sampaikan kalau dia dari Mesir datang, dia bilang, Syekh saya mau belajar ilmu. Enggak, saya sudah sumpah tidak akan ngajar sebulan. Baik, kalau begitu Syekh, izinkan saya antar anda ke rumah. Kata dia, baik silakan. Diantarlah pakai, zaman dulu pakai unta, enggak ada kayak mobil kayak kita sekarang. Lalu dia sengaja sesatkan jalan gurunya, gitu kan, jauh di padang pasir. Sambil diajak ngobrol, terus gurunya tanya, ada di mana sekarang kita? Dia bilang, Syekh di padang pasir. Kata syekhnya, kenapa kau buat jalan ke sini? Dia bilang, saya akan antar anda pulang kalau anda menyebutkan kepada saya 100 hadis. Minta 100 hadis. Tapi nanti jangan ada yang sesatin saya sebentar ya. Kalau sekarang sudah ada handphone bisa pandu ya. Akhirnya
Syekhnya bilang tidak, saya tidak mau. Dia bilang kalau gitu Syekh, Anda tidak tahu jalan ini. Saya akan tetap tahan di sini sampai Anda ngajar. Kata Syekhnya, baiklah. Tulis hadis pertama, ditulis hadis pertama, hadis kedua, sampai 100 hadis. Setelah 100 hadis, diantar Syekhnya pulang. Tapi ini orang cerdas dia. Waktu dia lewat mau ke rumahnya Syekh itu, dia taruh tulisan dia yang dia masih pakai kayu waktu itu dengan tinta, itu dia taruh di rumah seseorang yang dia lewat. Dia bilang, saya titipnya nanti saya ambil. Begitu tiba di rumah Syekh, Syekhnya nggak tahu kalau dia taruh itu. Lalu Syekhnya mengatakan, tangkap orang ini, dia sudah mencuri ilmu dari saya. Maka kata dia, Syekh, saya sudah letakkan di suatu tempat tidak ada yang tahu. Maka ilmu itu sudah saya ambil, gitu kan. Artinya teman-teman, begitu luar biasanya mereka mau menuntut ilmu, gitu kan, pada saat itu. Jadi ilmu itu sebuah hikmah yang hilang dari seorang mukmin, dan dia belajar dari siapa saja yang kira-kira memang orang itu punya kapabilitas di bidangnya. Ya, tentu kita juga tidak boleh, nanti kita belajar di bab yang itu di dalam bahasan kita kan ada ulama su, ada juga orang yang cuma gelarnya saja alim, tapi seperti gentong kosong, nggak ada ilmu. Akhirnya ngomong sana ngomong sini, banyak kesalahan gitu kan. Dan cirinya mereka itu biasa kalau salah diingatkan nggak mau perbaikin. Ya, kalau penuntut ilmu itu insya Allah pada saat dia salah diberikan masukan tentu dia terima.